Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang terdiri dari kelompok saya sendiri, Christine Wijaya Untoro, Lailatul Qomaria, Cika Devina, dan Arifuddin Kusuma. Next. Yang pertama, konsep dasar kebijakan fiskal. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang telah membentuk sistem ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan sistem yang mengakui pentingnya kepemilikan sumber daya, motivasi, dan proses pengambilan keputusan. Motivasi dasar seorang Muslim adalah ingin sukses di dunia dan akhirat. Islam mengakui pentingnya keuntungan sebagai tujuan seseorang pengusaha Muslim untuk memberinya intensif agar bekerja dan menjadi orang yang sukses. Hal ini membuat produsen Muslim menghadapi batasan maksimalisasi keuntungan tidak hanya oleh kendala sumber daya, tetapi juga oleh hukum Islam dan nilai-nilai etika Islam. Kemudian, dalam kasus sumber daya milik pribadi, proses pengambilan keputusan didasarkan pada kekuasaan pasar atau sistem harga hukum Islam dan nilai-nilai Islam. Harga akan memandu keputusan perusahaan dan konsumen sehubungan dengan alokasi sumber daya harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa tertentu, menunjukkan bahwa konsumen lebih banyak menginginkan sumber daya yang dialokasikan untuk produksi barang dan jasa tersebut. Kemudian juga terdapat peran negara Islam adalah untuk menetapkan aturan dan peraturan dan untuk mendirikan lembaga-lembaga untuk mengatur negara sesuai dengan kaidah dan untuk menjaga hukum serta ketertiban yang bertujuan ekonomi negara Islam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan lapangan kerja penuh, stabilitas harga distribusi pendapatan, dan kekayaan yang adil melalui pembangunan berkelanjutan. Maka diperlukan suatu hal model ekonomi makro yang sederhana untuk menjadikan pendapatan negara agar merata. Zakat sebagai penentu pendapatan equilibrium dalam pemakaian perannya dan kebijakan manajemen permintaan negara untuk meningkatkan kinerja ekonomi Islam. Walaupun Islam mengakui pentingnya pasar atau sistem harga sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya pasar dan pada dasarnya adalah buatan manusia, dan oleh karena itu akan menghasilkan keuntungan yang diistimewakan sementara tidak menguntungkan yang si miskin. Sesuai dengan rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban agama dibayarkan pada berbagai kategori aset, baik aspek fisik maupun finansial, terutama tabungan dan investasi keuangan atau hasil bumi, hasil panen dan ternak yang dapat dijual, dan logam mulia. Selain itu diperlukan pendistribusian zakat yang tepat. Zakat didistribusikan di antara 8 kategori, yaitu orang miskin, orang yang tidak memiliki harta benda, maupun mata pencaharian yang membutuhkan orang yang mata pencahariannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ada orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana zakat. Kemudian orang yang sedang melakukan perjalanan dan budak serta lainnya. Selain itu juga terdapat akuntansi pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibangun sedemikian rupa sebagai variabel ekonomi agregat berguna untuk analisis ekonomi. Dan pendapatan nasional sendiri diukur dengan 2 cara, yaitu melalui pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan. Selanjutnya diasumsikan bahwa jumlah zakat yang disalurkan kepada penerima dapat kurang atau sama dengan zakat dana tergantung pada situasi ekonomi selama fase ekspansi dan siklus bisnis zakat koleksi. Dan mungkin lebih dari itu, yaitu zakat pencairan karena banyak orang dipekerjakan dan akan ada yang kurang memenuhi syarat-syarat zakat sebagai penerima. Next. Nah, berikutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Menurut Adi Warman Aswarkari dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan beberapa instrumen fiskal dalam Islam. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antar golongan muhajirin dan antar golongan ansor yang dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini
Hal ini menyebabkan terjadinya suatu distribusi pendapatan dan implikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi kaum muhajirin. Dampak aplikasinya menggunakan akad muzaroah, musakoh, dan mudorobah. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. Kemudian yang ketiga, anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, sehingga pada gilirannya menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pada zaman Rasulullah pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukan dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu yang pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kemudian yang kedua, dengan meminjamkan peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma, dengan menjamin pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Dan yang ketiga, menjamin uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produktif kaum muslimin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lailatul Qamariah. Baik, terima kasih Christine. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Yang pertama adalah ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu merupakan zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya yang sesuai dengan ketentuan syarat ajaran Islam. Yang kedua yaitu kharaj. Kharaj adalah suatu pajak yang dibebankan pada tanah yang dimiliki. Yang ketiga yaitu jizyah, pajak yang diberikan oleh kalangan non-muslim untuk kompensasi atas ekonomi, layanan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu khums, dana yang didapatkan atas hasil pada saat terjadi rampasan perang. Yang selanjutnya yaitu unsur, suatu pajak yang dikenakan untuk barang-barang yang berada pada negara Islam. Yang selanjutnya yaitu pinjaman atau disebut suatu penerimaan sekunder yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan terakhir yaitu penerimaan lain seperti kafarat, warisan, kalalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, efektivitas kebijakan fiskal. Dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan, harus diketahui terlebih dahulu efektivitas kebijakan dengan menggunakan kurva ISLM. Dalam teori Keynesian, kurva ISLM adalah alat analisis yang digunakan untuk menunjukkan kombinasi agregat output dan tingkat suku bunga. Seperti juga dalam kebijakan moneter, pengaruh kebijakan fiskal sangat tergantung pada keiringan kurva IS dan LM. Grafik di bawah ini menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal berdasarkan kurva IS dan LM. Kebijakan fiskal menjadi efektif apabila kurva IS curam atau kurva LM datar. Grafik nomor 1 menunjukkan bahwa dengan menurunkan sedikit tingkat suku bunga, maka agregat output atau Y bertambah lebih banyak. Sedangkan kebijakan fiskal menjadi tidak efisien apabila kurva LM curam atau kurva IS datar. Seperti terlihat pada grafik yang kedua, penurunan tingkat suku bunga yang tinggi hanya menaikkan agregat output sedikit.
Baik, untuk yang terakhir ada kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal telah lama dikenal dan dikembangkan oleh para ulama dalam teori ekonomi Islam sejak zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ibnu Khaldun tahun 1404 menyarankan obat untuk resesi dalam bentuk pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal pendapatan dan ukuran pendapatan. Jika pasar nasional jatuh, wajar jika pasar lain juga jatuh, meskipun populasi umum lebih besar. Nah, pemikiran yang berkembang tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh persepsi tentang dampaknya terhadap pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dan oleh karena itu, gagasan untuk secara sadar mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Teknologi yang mengubah pendapatan dan pengeluaran dikenal sebagai kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi tradisional, tetapi ada kesamaan terutama dalam hal analisis dan implementasi kebijakan ekonomi bersama. Tujuan kegiatan ekonomi untuk semua adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Dalam sistem tradisional, konsep perumahan adalah untuk memberikan manfaat terbesar bagi individu di seluruh dunia. Namun dalam Islam, konsep kemakmuran sangat luas dan mencakup dunia ini dan kehidupan akhirat, dan kemajuan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan materi. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.